Mari di bulan Ramadan kita tekadkan dan bulatkan niat untuk terus bisa melaksanakan amalan-amalan yang soleh, terutama di bulan suci Ramadan. Sehingga ketika bulan suci Ramadan sudah selesai, ada pengaruh untuk diri kita, terutama dalam segi keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan bulan suci Ramadan kali ini penting dan wajib kita bersyukur karena atas segala nikmat dan kesempatan yang Allah berikan untuk kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan waktu untuk terus menjalankan kewajiban ibadah puasa di bulan Ramadan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan merupakan bulan yang memang kita tunggu-tunggu, bulan yang kita sambut dengan penuh dengan kegembiraan, karena kita selaku umat muslim merasakan betul manfaatnya, pengaruhnya, bahwa bulan suci Ramadan merupakan bulan yang banyak sekali ganjaran, bulan yang memang sangat kita nanti-nanti dengan penuh keberkahan sebagai pelajaran bagaimana penguatan iman kita selama di bulan suci Ramadan dan seterusnya. Bulan suci Ramadan tentu menjadi bulan yang ditunggu-tunggu untuk kita melaksanakan ibadah. Karena ibadah yang kita jalani, ibadah yang kita lakukan selama di bulan suci Ramadan tentu akan mendapatkan ganjaran yang berlipat. Seperti halnya membaca Al-Quran. Al-Quran menjadi pedoman untuk kita semua. Al-Quran menjadi genggaman untuk kita semua sebagai pedoman hidup, cerita baik yang dulu maupun yang akan datang, bahkan sampai hari kiamat nanti. Kewajiban kita selaku umat muslim, lebih-lebih di bulan suci Ramadan, membaca Al-Quran merupakan sebuah ganjaran yang luar biasa. Kata Nabi, huruf yang memang kita akan baca akan mendatangkan sebuah kebaikan, dan kebaikan itu bernilai 10 ganjaran. Kebaikan yang datang bisa kebaikan nikmat yang sehat, kebaikan rezeki yang halal, rezeki yang luas, kemudahan dalam bekerja, kemudahan dalam belajar, maupun kemudahan kita dalam melaksanakan kewajiban, terutama syariat agama. Membaca Al-Quran akan amat terasa di dalam hati. Ketenangan yang dibaca selama membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan tentu akan mendatangkan sebuah kebahagiaan dan ganjaran yang tersendiri. Membaca Al-Quran akan menjadikan hati lebih tenang, karena Al-Quran menjadi sumber yang memang harus kita yakini, karena segala aspek kehidupan, aspek cerita, itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Makanya kalau memang kita selaku umat muslim tidak meyakini bahwa Al-Quran sebagai pedoman untuk hidup kita, lebih-lebih kita menyia-nyiakan waktu selama di bulan suci Ramadan, tidak membaca Al-Quran, maka sangat amat rugi. Al-Quran menjadi cahaya yang akan menaungi kita di hari kiamat nanti. Orang yang membaca Al-Quran di hari kiamat nanti akan dinaungi oleh 2 awan yang mengiringi dia
sampai waktu yang telah Allah tentukan. Al-Quran akan menjadi sebuah pegangan hati, genggaman yang tidak pernah bisa lepas dari jiwa manusia, lebih-lebih kita sebagai umat muslim. Maka akan sangat amat beruntung umat muslim, khususnya anak-anakku semua, keluarga besar Tiara Aksara, apabila di bulan Ramadan kita membaca Al-Quran. Karena amalan Al-Quran di hari kiamat nanti akan sebagai benteng perisai, baik secara dunia maupun di akhirat nanti. Selama di dunia, orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan akan dijaga oleh perisai yang kokoh untuk membentengi dari gangguan-gangguan syaitan. Malaikat tidak mengenal salah, setan tidak mengenal benar. Maka sangat amat beruntung ketika manusia memaksimalkan kesempatan di bulan suci Ramadan untuk membaca Al-Quran, sehingga perisai yang kita dijaga oleh Allah, dijaga oleh baginda Nabi Muhammad sebagai benteng dari godaan-godaan syaitan. Maka ada amalan yang memang ganjarannya sangat luar biasa, yaitu ketika pelakunya melaksanakan atau menjalankan amalan tersebut, maka ganjarannya di dunia pun dapat, di akhirat pun dapat. Di dunia tentu akan mendapatkan ganjaran, baik itu ketenangan hati, kemudahan, dan di akhirat pelakunya akan bisa masuk pintu surga manapun. Dan setiap pintunya malaikat akan datang, baik itu malaikat A, B, C, D, dan seterusnya, akan mengucapkan terhadap pelakunya, yaitu mabruk, mabruk, ataupun selamat. Karena amalan itu merupakan amalan yang istimewa, lebih-lebih ketika dilakukan di bulan suci Ramadan. Apa amalan tersebut? Yaitu mendekati, mempelajari, dan membaca Al-Quran. Sesuai di dalam Al-Quran, yaitu di surat ke-13 ayat ke-24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin. Para hadirin rahimakumullah, tentu kita sering mendengar dan mengaplikasikan amalan-amalan yang ada di dalam Al-Quran. Seperti halnya beberapa contoh ketika memang kita rajin dan mengaplikasikan amalan tersebut, seperti membaca surat Al-Muluk, maka ganjarannya jasad kita akan dijaga di alam kubur nanti. Kemudian seperti contoh halnya ketika kita membaca surat Al-Waqi'ah, maka kita akan dilapangkan rezeki, kita akan dibukakan rezeki, kemudian kita akan diluaskan rezeki. Seperti halnya contoh yang lain seperti kita membaca surah Al-Baqarah, maka di hari kiamat nanti kita akan dilindungi oleh dua awan yang kemanapun kita pergi itu akan selalu menaungi kita. Para hadirin rahimakumullah, mari di bulan suci Ramadan ini untuk bisa sama-sama memaksimalkan kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita untuk senantiasa melaksanakan amalan-amalan, terutama dalam segi membaca Al-Quran. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa manfaat dan pengaruh Al-Quran baik di dunia maupun di akhirat itu sangat luar biasa. Terlebih di bulan suci Ramadan yang seharusnya kesempatan ini kita maksimalkan dengan sebaik mungkin. Jangan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, jangan melakukan hal-hal yang tidak berguna. Tetapi mari di bulan Ramadan kita tekadkan dan bulatkan niat untuk terus bisa melaksanakan amalan-amalan yang soleh, terutama di bulan suci Ramadan. Sehingga ketika bulan suci Ramadan sudah selesai, ada pengaruh untuk diri kita, terutama dalam segi keimanan. Karena di bulan suci Ramadan tentu puasa menahan dari segala macam godaan, baik itu hawa nafsu, tidak makan, tidak minum, mengurangi dan tidak melakukan hal-hal yang negatif. Karena keistimewaan dan keberkahan
bulan suci Ramadan jangan sampai kita nodai. Para hadirin rahimakumullah, itulah beberapa paparan tentang bagaimana manfaat membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan kali ini menjadi sebuah pelajaran yang berharga, menjadi sebuah bulan yang memang menjadi kekuatan kita untuk terus bisa menjaga keimanan kita, bahwa ada pengaruh besar selama kita menjalankan ibadah Ramadan. Untuk kedepannya kita bisa jauh lebih baik lagi, lebih-lebih dalam melaksanakan perintah agama, yaitu kewajiban kita melaksanakan syariat agama. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesempatan untuk berjumpa di bulan suci Ramadan tahun depan dalam keadaan umur yang berkah, nikmat sehat, jasmani dan rohani. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.